di bidang sosial juga. Kemudian ada pembicara selanjutnya Dr. Sanusi SHMH. Beliau lahir di Cirebon tanggal 10 Juli tahun 1971. Beliau beralamat Jalan Pelabuhan, Gang Sarip, Panjunan, Lembang, Cirebon. Kemudian beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ, dan juga pernah menjabat sebagai anggota komisioner KPU Kota Cirebon periode tahun 2013-2018. Ya, itulah pembicara yang akan kita dengarkan nanti sebagai pembukaan untuk Profesor Ibnu. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua KPU dan jajarannya, yang terhormat para pemateri seminar, yang terhormat Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara webinar kegiatan pendidikan pemilih di perguruan tinggi yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan tema Pemimpin Ideal dalam Perspektif Kaum Milenial. Tema dalam webinar kali ini dengan menggunakan kata milenial ini merupakan Halo? Suaranya nggak kedengeran. Sinyalnya sebentar, Bang. Mulai hilang, Bro. Ya, mohon maaf karena kendala teknis, sepertinya Prof. Ibnu live sebentar, kan ada sinyalnya sepertinya ini menghilang. Assalamualaikum. Baik, mungkin karena kendala teknis, jadi ya untuk mempersingkat waktu untuk mengisi waktu,
untuk mengefektifkan waktu maksud saya. Jadi mungkin ini Prof. Ibnu dalam kendala teknis. Ya baiklah, para pemirsa semuanya, para hadirin mohon maaf mungkin ini ada kendala teknis dari koneksinya. Saya akan sign in lagi. Di sini aja pakai punya teks. Nggak apa-apa. Ini bisa. Nah, ini sepertinya. Ya, sepertinya memang teknis ini internetnya. Baik. bisa. Mana ngajar ya gini di sini. Ini jalan setelah. Ya. Ya, udah itu. Ya. Sebentar, Pak Hasbi, ada kendala teknis. Iya, baik. Halo. Bisa di dashboard. Aduh, maaf Pak. Sudah bisa tersambung Pak ya? Siap. Sudah Pak ya? Baik, Prof. Baik. Silakan dilanjut. Ada gangguan ya. Ininya jadi. Ya, jadi kita lanjutkan tadi bahwa kaum milenial ini adalah generasi yang saat ini sedang menginjak usia 17 sampai 3 tahun. Hal yang perlu kita cermati adalah terkait dengan pola pikir dan karakter kaum milenial yang bisa dikatakan atau sering kita sebut sering melakukan off the book thinking, yaitu berpikir di luar kebiasaan yang ada, berani melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, memiliki nilai berpikir unik, berpikir zaman now, yaitu pemikiran yang penuh kreativitas. Dan kaum milenial ini memang dapat dikatakan dapat dengan cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Selain itu, generasi milenial selalu menginginkan sesuatu yang ideal dan tidak peduli proses kadang-kadang, bahwa semua menghendaki secara instan, termasuk dalam memimpin, termasuk dalam mencari pemimpin. Ini benar. Selain itu, umumnya generasi milenial ini selalu menginginkan sesuatu yang ideal dan tidak peduli proses. Semua menghendaki secara instan, termasuk dalam memilih seorang pemimpin. Jadi yang penting dia tahu jadi saja. Oleh karena itu, pemilihan tema acara webinar yang digagas oleh KPU Kota Cirebon kali ini dinilai cukup strategis dengan pertimbangan perilaku kaum milenial ini memiliki karakteristik yang masih labil dan cenderung apatis dalam sikap pendiriannya dalam mengambil satu keputusan, dan dalam kaitan ini termasuk dalam memilih seorang pemimpin. Kaum milenial memiliki pengetahuan politik yang masih minim sehingga dikhawatirkan dimanfaatkan oleh para kandidat yang lagi bertarung untuk memperebutkan kursi kekuasaan dengan janji-janji palsu yang menggiurkan. Keterlibatan kaum milenial yang saat ini memiliki hak pilih berpotensi besar dalam mendulang suara dalam pemilu, sehingga memiliki pengaruh signifikan bagi lahirnya pemimpin yang bukan hanya berkualitas tapi juga bersifat amanah. Memahami akan hal itu, para pemilih pemula ini harus diberi pengetahuan politik
agar dalam menentukan pilihannya tidak hanya berdasarkan popularitas, melainkan berdasarkan kredibilitas dari kandidat yang sedang bertarung tersebut. Untuk itu memang memahami karakteristik kaum milenial ini penting dilakukan karena kriteria penentuannya berkorelasi langsung dengan perilaku dan sekaligus merupakan indikator keberhasilan pesta demokrasi dengan lahirnya pemimpin yang berkualitas prima untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Menengok sejarah perjalanan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin sejak pasca reformasi sampai sekarang. Dari hasil penelitiannya, lahirnya pemimpin ideal sebagai produk pemilu belum sepenuhnya tercapai. Bahkan banyak melahirkan pemimpin yang korup. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi saja, sejak tahun 2004 sampai tahun 2019, tercatat ada 124 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Belum lagi pelaku korupsi yang masih dalam proses persidangan. Ironis memang dan tidak berlebihan, komentar bernada pesimis menyatakan bahwa apakah sistem pemilu harus diperbaiki atau diganti saja? Karena dalam ranah praktek, pesta demokrasi identik dengan pesta bagi-bagi uang, sehingga untuk terpilih menjadi seorang pemimpin, kekuatan modal menjadi hal utama sebagai penentunya. Sistem pemilihan langsung berakibat modal yang harus disiapkan kandidat bisa mencapai miliar dan tidak menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, memahami realitas praktik penyelenggaraan pesta demokrasi yang demikian, maka memang perlu dilakukan langkah antisipatif agar dapat diminimalisir ekses negatifnya. Oleh karena itu, mengingat dalam webinar kali ini yang akan dicoba dibenahi pemikiran kaum milenial dengan karakteristiknya yang masih labil, maka yang perlu kita cari bukan semata-mata meneliti bagaimana pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial, melainkan juga dan atau hal yang paling utama adalah bagaimana kemudian kaum milenial ini dalam memilih pemimpin tidak terkontaminasi oleh praktek yang selama ini terus berlangsung ketika pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang syarat dengan persoalan politik uang. Di samping itu, mempertanyakan sebenarnya bagaimanakah pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial. Jawabannya mengandung kepastian sebenarnya, antara lain karena dilihat dari karakteristiknya, di mana pada umumnya memiliki nilai berpikir sesuai dengan zaman now, yaitu berpikir penuh kreativitas, inovatif, juga dilihat dari karakteristiknya yang selalu menginginkan sesuatu yang ideal, termasuk dalam memilih seseorang pemimpin, harapannya jelas, yaitu harapan kaum milenial adalah pemimpin yang amanah, kreatif, dan inovatif agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi sekali lagi, ya, tanpa merendahkan gagasan KPU yang sudah cukup strategis, cuman dalam simpulannya bukan hanya mengkaji bagaimana pemimpin ideal menurut sudut pandang kaum milenial semata, karena memang persoalan milieu atau lingkungan ini membawa pengaruh yang sangat signifikan. Ya. Untuk itu perlu juga digagas bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar kaum milenial tidak diracuni oleh perilaku politik uang yang selama ini dinilai lumrah pada setiap event pemilu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para peserta webinar yang saya hormati, dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai penutup, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Gunakan hak pilih saudara secara bertanggung jawab, karena pilihan saudara di samping sebagai indikator lahirnya pemimpin yang berkualitas, juga pilihan saudara akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pahami tidak akan melahirkan pemimpin yang amanah tanpa didukung oleh pemilih yang amanah pula. Yang ketiga, politik uang adalah racun. Andai ada penawaran secara paksa, ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Ibnu. Mungkin tadi penjelasannya yang cukup saya kira jelas sekali bahwa menurut beliau adalah kaum milenial ini adalah kaum yang memang paling berperspektif gitu. Karena mereka itu yang berpikir di luar kotak atau out of box thinking katanya. Karena ya kaum milenial ini unik karena berpikir now, zaman now ya kan, inovatif dan kreatif, sehingga dan juga memang idealismenya cukup tinggi untuk kaum milenial, karena dari umur tadi menurut beliau adalah 17 tahun sampai 30 tahun itu adalah kalau dalam perspektif kepemiluan adalah pemilih pemula, yang mana 17 tahun baru memiliki identitas diri atau KTP, yang mana memang kaum milenial ini ya cepat tanggap dan cepat beradaptasi dengan teknologi, di mana kita sudah melihat bahwa di pemilu presiden kemarin 2019, pemilihan umum serentak kemarin, kita bisa melihat bahwa para milenialis atau kaum milenial yang yang ikut serta dalam kepemiluan ini cukup banyak dan cukup signifikan, sehingga bisa menghasilkan pemilihan yang baik gitu. Dan memang kalau kita melihat pemimpin ideal itu kan masih jauh daripada kata sempurna untuk saat ini, karena memang banyak pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari ranah politik ini tadi. Perspektifnya adalah bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan tadi, menurut Prof juga seperti itu. Ya baik, nanti kita akan lanjut dengan diskusi, tapi kita persilahkan dulu, saya persilahkan untuk Bang Emir sebagai pemateri kedua yang akan ya menjelaskan tentang apa itu pemimpin ideal gitu. Baik, silakan Bang Emir, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada kawan-kawanku semua, adik-adikku semua, bertepatan hari ini tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Saya ingin menyampaikan petik kemerdekaan. Merdeka! 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 Kenapa saya perlu sampaikan ini? Merdeka! Ya, oh ya, ini saking bersemangatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi ba'da. Yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota KPU Kota Cirebon. Yang kami hormati para pembicara, Profesor Ibnu, Pak Dr. Sanusi, yang saya cintai dan saya banggakan, kawan-kawanku semua, adik-adikku semua,
para mahasiswa atau para pelajar kaum milenial. Tadi kita sudah mendengarkan pembicara pertama. Nah, hampir semua sudah dibahas oleh Pak Prof. Mungkin kalau saya ingin membahas, ya kayaknya mungkin masih kalah jauh ilmu saya dari Pak Profesor. Nah, tapi sekedar berbagi saja ke adik-adikku semua. Oh, izin Pak Moderator, bisa berapa menit waktunya? 15 menit, Bang. Oke, siap. Takutnya nanti kelamaan atau kecepatan, Pak Moderator. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan, mungkin dibuka dengan sebuah kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya dalam memilih para pemimpin dan para pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya, bahkan perbuatan rakyatnya seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jadi mungkin hampir mirip tadi dengan disampaikan Pak Profesor, intinya pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi dalam pemilihan langsung seperti sekarang. Kenapa? Biasanya paling simpel kita dalam pemilihan ketua kelas saja. Pada saat pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, orang yang suka olahraga akan memilih pemimpin atau ketua yang suka olahraga. Orang yang suka musik akan memilih pemimpinnya yang suka musik. Orang yang baik akan memilih pemimpinnya orang yang baik. Begitupun sebaliknya, orang yang jahat akan memilih pemimpin yang jahat. Jadi kembali apa yang disampaikan Ibnu Qayyim itu mungkin bisa sangat-sangat dimengerti, pemimpin adalah gambaran dari masyarakat yang dipimpinnya. Kembali ke dalam tema diskusi webinar kita, pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial. Berarti kalau kita mengutip pernyataan di atas, siapa sih pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial? Yang pasti adalah orang yang mirip, yang memiliki karakter, yang memiliki gaya hidup, yang memiliki prinsip seperti orang-orang milenial. Kalau kita mengacu melihat definisi generasi milenial itu apa? Adalah generasi yang merasa tertantang dengan lingkungan kerja yang melibatkan kreativitas dan perubahan. Mereka tidak menyukai sesuatu yang bersifat statis untuk jangka waktu yang lama dan selalu berusaha mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Atau kata lainnya salah satunya mereka itu adalah orang-orang yang berpikiran out of the box. Kalau kita melihat beberapa karakteristik kaum milenial dalam hal teori kepemimpinan, karakteristik kaum milenial yang pertama itu adalah kemampuan mereka mengakses teknologi informasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Media sosial menjadi bagian kehidupan sehari-hari, internet pun menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi mereka. Apapun kebutuhan informasi yang mereka perlukan, sebagian besar mereka peroleh dari internet dan media sosial. Sangat berbeda dengan eranya kami dulu. Kami kalau ingin mengetahui sesuatu, ya kita harus datang ke perpustakaan atau baca buku. Sekarang dengan adanya Mbah Google di tangan, apapun bisa kita lihat gitu. Terus yang kedua, generasi milenial lebih memiliki keberanian dalam berinovasi. Mereka lebih termotivasi menciptakan startup atau merintis usaha dan bisnis baru. Karena itu merupakan bagian dari tantangan yang membuat adrenalin mereka mengalir. Terus yang ketiga, generasi milenial lebih menyukai independensi dan kemandirian. Independensi ini merupakan kebutuhan yang lahir dari gaya hidup yang lebih bebas dan mandiri dalam melakukan sesuatu.
Keempat, generasi milenial lebih menyukai sesuatu yang instan. Mungkin ini ciri bisa dipersepsikan secara positif atau negatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Positifnya, generasi ini menyukai sesuatu yang praktis dan simpel. Negatifnya, generasi ini mungkin memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap tekanan dan stres karena terbiasa melakukan sesuatu dengan cepat dan instan, sehingga kurang sabar jika hasil tidak muncul seketika. Dengan memahami karakteristik generasi milenial ini, jadi kita bisa memahami kepemimpinan yang muncul pun perlu menjadi bagian dari figur yang cocok dengan mereka. Penerjemahan tentang kepemimpinan milenial ini pun fleksibel dan belum ada definisi mutlak dari pakar kepemimpinan. Karena hari ini kan kita baru beberapa tahun inilah ada generasi milenial. Kalau kita lihat generasi milenial itu adalah tadi yang disampaikan Pak Moderator, Pak Hasbi, bisa juga dikenal dengan generasi Z. Itu yang lahir di kuartal 1995 sampai 2010. Terus ada juga generasi Y, itu kelahiran 1981 atau 1994. Atau mundur lagi ke generasi X di 1965 atau 1980. Yang hari ini rata-rata kepemimpinan di negeri itu masih diisi oleh generasi X dan generasi Y. Yang mungkin 10 tahun ke depan, pemimpin yang hari ini akan diisi oleh generasi milenial atau generasi Z hari ini. Nah, inilah harapan kita semua, harapan kami, mungkin harapan kami orang tua atau harapan kami para senior, berharap dari beberapa materi yang sedang tren, yang sedang dibahas hari ini, dan termasuk juga webinar yang lagi kita bahas, pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial. Kita berharap pada saat nanti adik-adikku semua atau kawan-kawanku semua diberikan kesempatan untuk memimpin, jangan pernah melupakan sosok pemimpin ideal dalam perspektif Anda hari ini. Jangan sampai pada saat Anda diberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah jabatan, Anda lupa dengan apa yang Anda pernah inginkan atau perjuangkan. Para pakar dari beberapa karakteristik tadi kaum milenial, jadi ada pola kepemimpinan milenial yang akan terbentuk. Pertama adalah kepemimpinan milenial perlu memahami dan memaknai pola komunikasi generasi milenial yang dipimpinnya. Misalnya, pemimpin milenial tidak segan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Meetup, dan saluran komunikasi terbaru yang menjadi arus utama dalam kehidupan generasi baru itu. Kedua, kepemimpinan milenial perlu mendorong inovasi dan kreativitas dan jiwa entrepreneur generasi baru itu. Semua saluran inovasi, kreativitas, dan entrepreneur harus dirancang dengan baik dan konkret. Tidak hanya berisi wacana saja, tetapi juga terdapat proses yang benar-benar dapat dinikmati oleh generasi milenial untuk mengembangkan dirinya. Misalnya pemimpin milenial perlu membangun pusat-pusat kreativitas di setiap kota, membangun sebanyak mungkin workshop dengan peralatan dan teknologi terbaru dengan maksud agar gagasan dan ide generasi milenial itu tersalurkan. Ketiga, kepemimpinan milenial perlu mendukung kemandirian dan jiwa entrepreneurship generasi milenial. Membangun bangsa harus memiliki fondasi utama kemandirian dan entrepreneurship. Jadi itulah beberapa, kalau dilihat hari ini pakar menyampaikan pola kepemimpinan milenial itu seperti apa. Terus kalau kita mengacu ke beberapa teori kepemimpinan mungkin yang cocok dengan persepsi kaum milenial hanya ada partisipasi. Teori kepemimpinan partisipasi itu adalah yang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengaktualisasikan dirinya atau kemampuannya.
yang kalau kita sambungkan dengan beberapa gaya kepemimpinan, ada 5 gaya pemimpinan. Mungkin dari 5 gaya kepemimpinan yang paling ideal dalam sosok kaum milenial adalah gaya demokratik. Apa itu? Gaya demokratik adalah karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratik terlihat dari hal pemeliharaan hubungan yang menekankan hubungan serasi dengan bawahan, memperlakukan bawahan sebagai orang dewasa, dan menjaga keseimbangan orientasi penyelesaian tugas-tugas dan orientasi hubungan dengan sifatnya relasional. Terakhir, saya ingin menyampaikan mungkin sepertinya, tapi yang akan menjawab nanti teman-teman sendiri, kaum milenial. Teman-teman milenial ini lebih menginginkan sosok pemimpin yang bisa mengarahkan, bukan mendikte mereka. Terus terakhir, kawan-kawan, banyak anggapan atau ada beberapa anggapan hari ini dalam hal yang tanda negatif ya. Image-nya kalau milenial itu banyak image yang apa? Bukan ini dari yang kita dengarkan lah. Termasuk juga kalau kita memahami tadi yang disampaikan Pak Profesor di awal, seakan-akan kawan-kawan milenial yang hari ini mungkin lahir di kurun waktu 1995 atau 2010, maksimalnya yang umur sekitar 25 tahun itu dianggap masih memiliki sifat yang labil atau sifat ingin masih mencari jati diri. Ini sebenarnya merupakan tantangan bagi kaum milenial yang ada hari ini. Kenapa? Karena saya pribadi menyayangkan sikap atau underestimate sebagian orang atau banyak masyarakat hari ini terhadap khususnya para pemuda dan pemudi yang kita sebut hari ini dikenal dengan kaum milenial, seakan-akan mereka itu masih mencari jati diri, masih labil, masih belum diharapkan. Karena gini kawan-kawan, hari ini tepat 10 November 2020. Beberapa tahun yang lalu, pertempuran di Surabaya itu diinisiasi oleh orang-orang tua kita beserta dengan para pemuda dan pemudi. Kita bicara pemuda-pemudi adalah, kalau kita sebut hari ini adalah kaum milenial. Kan orang bijak mengatakan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Bayangkan, sangat-sangat banyak pahlawan bangsa ini, baik dari Pak Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Tan Malaka, dan kawan-kawan. Pada saat mereka berjuang untuk memperjuangkan kebebasan negeri ini, umur mereka itu masih sangat-sangat muda. Mereka itu intervalnya masih berumur sekitar 20-30 tahun. Bayangkan, pada saat Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri, berapa umurnya? Pada saat Pak Karno menjadi Presiden, pada saat Tan Malaka berserta kawan-kawan menjadi pimpinan partai politik, interval umurnya mereka itu dari sekitar 18 sampai 25 tahun. Bagaimana kemandirian mereka pada saat itu? Bagaimana sifat patriotik mereka pada saat itu? Yang hari ini, yang kita lihat ini kok ada kemunduran. Umur dari sekitar 18 sampai 25 tahun. Ini dianggap generasi yang mohon maaf, dianggap masih belum memiliki jati diri atau dianggap generasi yang labil. Nah, inilah yang harusnya menjadi PR kita semua, khususnya adik-adikku semua. Yang saya lihat masih banyak generasi muda hari ini yang berumur dari misalnya 19 sampai 25 tahun yang berhasil. Yang hebat. Tapi belum terlalu terekspos. Yang banyaknya adalah yang tereksposnya yang negatif-negatifnya. Bayangkan pada saat Bung Karno pernah menyampaikan, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Bagaimana penghargaan Pak Karno terhadap sifat dan semangat para pemuda dan pemudi.
Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan ke adik-adikku semua. Hari ini tepat sekali kita berbicara pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial. Mudah-mudahan milenial yang akan muncul, yang dalam hal pemikiran yang positif. Kita hilangkan, kita usahakan image milenial yang negatif, yang lebih banyak berleha-leha, yang lebih banyak hanya suka kongko-kongko, yang hari ini dianggap kurang peduli terhadap bangsanya, kurang peduli terhadap daerahnya. Saya menyampaikan ini bukan lebih pendapat saya, hanya yang saya lihat gambaran di media, gambaran umum sekarang seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan saya pribadi, saya sangat-sangat berharap kepada adik-adikku semua, generasi milenial yang hari ini, yang interval mungkin sekitar 18, 17, sampai 25 tahun, karena adik-adik dalam undang-undang kepemiluan, undang-undang pilkada, untuk menjadi kepala daerah, mohon izin Pak Asbi kalau saya salah mohon dikoreksi, itu waktu saya masih di KPU, syarat umur kepala daerah itu kalau tidak salah 21 atau 25 tahun. Bayangkan untuk menjadi seorang kepala daerah 21 atau 25 tahun, itu sudah menjadi seorang kepala daerah. Berarti kan undang-undang sudah menganggap seorang yang berumur 21 atau 25 tahun ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Orang-orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Sekarang semua itu kita serahkan kepada khususnya adik-adikku semua, kaum milenial yang hari ini. Bagaimana bisa membuktikan kepada bangsa dan negara, kepada daerah, bahwa kaum milenial hari ini juga memiliki kemampuan, memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Seperti pemuda dan pemudi pada saat era kemerdekaan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam hal penyampaian saya ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bang Emir atas penjelasannya yang luar biasa ini. Memang kaum milenial ini adalah kaum yang unik gitu, yang mana memang generasi labil lah kalau tadi kata Bang Emir itu lebih bergantung pada internet, media sosial, kemudian lebih bergantung pada lebih menyukai independensi dan lebih menyukai yang instan, inovatif dan kreatif ada. Kaum milenial ini kaum yang paling unik. Dan memang tadi benar juga seperti yang dikatakan oleh Bang Emir bahwa jangan lupakan sejarah bahwa kita merdeka ini oleh kaum milenial pada zamannya gitu. Zamannya zaman now ya. Dulu ketika zamannya Bung Karno, Bung Hatta dan yang lain sebagainya tadi sudah dikatakan oleh Bang Emir, memang ya pada zamannya itu kaum pemuda atau pemudi atau yang sekarang ini milenial disebut, itulah yang bisa merubah Indonesia menjadi merdeka pada saat ini. Apalagi sekarang 10 November yaitu kita kenal dengan Hari Pahlawan, bahwa zamannya Bung Tomo sendiri itu di bawah 30 tahun beliau sudah memimpin dan bisa menghanguskan Surabaya untuk menjadi saat ini, maka dikenal dengan Hari Pahlawannya. Ya baik, itu nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kita akan beri kesempatan dulu untuk pemateri ketiga yaitu Bapak Dr. Sanusi. Silakan, waktunya kami persilahkan 15 menit. Mangga Pak Sanusi. Baik, terima kasih Pak Asbi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami
Yang saya hormati Ketua KPU Pak Dr. Haji Didi Nursidin beserta anggota KPU Kota Cirebon, stafnya, sekretariatnya. Yang saya hormati narasumber dari webinar kali ini. Yang pertama Profesor Dr. Ibnu Artadi SHMH, dan yang kedua ini ketua saya dulu, Pak Emir Rijal Hamdani SEAK. Seger sekarang nih Pak Emir. Baik, dan yang saya hormati pula Bapak, Ibu, serta kawan-kawanku, serta mahasiswa ataupun partisipan yang ikut di dalam webinar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan memberikan kita sehat pada hari, sehingga kita dapat beriswa di dalam. Saya diberi kesempatan sebagai narasumber yang ketiga, diuntungkan sekali. Kenapa? Karena sebetulnya saya sih hanya melengkapi saja, karena dari narasumber yang pertama itu sudah banyak ya. Sebenarnya materi-materi itu sudah banyak, sudah diambil semua, baik itu Profesor, baik itu Pak Emir Anjani. Jadi saya bersyukur, saya ini hanya menambahkan saja. Mohon maaf, saya akan menampilkan slide. Mohon maaf Pak Uci, itu barangkali di situ ada yang sama, tolong dimatikan dulu aja. Jadi suaranya enggak. Iya. Noise. Bentar. Ya. Oke. Ya, silakan dilanjut. Langsung ke depan. Iya, baik. Webinar kali ini bicara tentang pemimpin ideal dalam perspektif kaum milenial. Kalau kita bicara tentang pemimpin ideal ya, kita lihat ke dalam posisi saya sebagai agama Islam ya, tentunya kita melihat kepada pemimpin ideal kita, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Di beliau itu memang sudah ada lah karakteristik daripada kepemimpinan beliau, yaitu dengan adanya sidik, amanah, tabligh, dan patonah ya. Kalau melihat kepada sidik ya, bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai sifat yang jujur ya dalam perkataan dan perbuatannya. Lalu ada amanah, beliau ini dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga ada tabligh, beliau ini menyampaikan ya segala macam kebaikan kepada rakyatnya. Lalu yang terakhir adalah cerdas dalam mengelola masyarakat, yaitu yang disebut dengan patonah. Jadi pemimpin ideal itu dalam Rasulullah itu sudah tercermin ya. Sebetulnya kalau supaya kita umat muslim sudah tinggal mencontoh saja atau mengikuti apa yang memang diberikan kepada Rasulullah ya, ya sifat-sifat tersebut di atas ya. Nah, tentunya ya semua itu berharap ya bahwa pemimpin kita ataupun yang menjadi pilihan kita menjadi seorang pemimpin adalah pemimpin yang ideal ya. Jadi kalau bicara pemimpin ini lihat bahwa ada identifikasi bahwa
pemimpin itu harusnya ada seorang pribadi yang mempunyai atau memiliki kecakapan atau kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang. Tentunya ketika kita bicara tentang kepala pemerintahan, ya tentunya mempunyai keahlian di bidang pemerintahan, ya. Sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kalau kita bicara mempunyai pemimpin yang ideal, tujuannya apa? Tentunya masyarakat menginginkan semua bahwa tujuan yang dicapai adalah adanya pengayoman, perlindungan, dan yang terpenting adalah mereka bisa dapat hidup sejahtera. Itu tujuannya. Saya yakin semua pengen tujuannya adalah hidupnya sejahtera. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada pemilu pilkada, ini kan memilih kepala daerah atau kepala pemerintahan. Ya. Tentunya kita berharap pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal ini kalau kita melihat ataupun katakanlah dari pernyataan Frans Magisuseno, ya, pemimpin yang ideal itu jika kita mencari, ya, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat bersikap adil, berlaku adil, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya, lalu amanah. Ya, ini ibaratnya mencari seorang gadis, ya, di dalam pelacuran, kata Frans Magisuseno. Artinya sulit sekali, ya, bukan hal yang mudah untuk mencari pemimpin yang ideal. Apalagi kalau bicara kaum milenial, ya. Kaum milenial ini, ya, memilih seorang pemimpin itu memang bukanlah suatu perkara yang mudah, ya. Karena mereka mempunyai pandangan dan cara berpikir yang berbeda, ya. Tadi dikatakan Pak Emir, ya, bahwa yang namanya pemilih milenial ini, ya, tentunya dengan keadaan kondisi lihat yang sekarang, yaitu, ya, harus beradaptasi dengan dunia teknologi, ya. Harus juga memang mengikuti daripada apa yang diinginkan kaum milenial yang berbeda, kata Pak Hasbi, berbeda dengan zaman dulu kan. Pada waktu kemerdekaan berbeda sudah zamannya, mereka tujuannya satu, yaitu bagaimana negara ini merdeka kan gitu. Kalau sekarang tujuannya mencari pemimpin, tapi pemimpin yang tentunya adalah ikut atau mengikuti juga perkembangan daripada kaum milenial, ya. Nah, kalau bicara tentang kaum milenial sendiri, ya, ini sebetulnya tadi sudah dikatakan juga sama Profesor sama Pak Emil bahwasannya, ya, memang generasi yang memang lahir pada tahun 1980, 1990 sampai tahun 2000, ya. Nah, generasi milenial ini, ya, ini karakteristiknya adalah connected, kreatif maupun confidence, ya. Nah, connected ini diartikan, ya, diibaratkan karena generasi milenial ada merupakan pribadi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitasnya, ya. Sekarang ini kan sudah perkembangan zamannya, ya, sudah berkembang dan maju pesat, terutama dalam bidang teknologi, ya. Sekarang penggunaan daripada HP, internet, kaum milenial ini, ya, tentunya harus bisa dapat memanfaatkan, ya, kecanggihan daripada teknologinya. Lalu kreatif ini generasi milenial ini berisi orang-orang yang berpikir out the box, kata Pak Emil juga out the box, ya, artinya berpikiran lebih punya gagasan dan ide yang lebih berkembang, lebih maju, tidak berkutat di seputar itu saja, ya.
Ini kaya akan ide dan gagasan serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan baik. Lalu confidence, ya, ini mempunyai kepercayaan diri, ya, bahwa generasi milenial ini, ya, merupakan orang-orang yang sangat percaya diri, ya, berani mengemukakan pendapat dan tidak sungkan juga berdebat, ya, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung. Artinya dia sudah ditempa dengan katakanlah ilmu yang memang juga mereka pelajari. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan sama Profesor maupun Pak Emir, ya, bahwasannya pemimpin ideal, ya, ini yang memang diharapkan oleh semua pihak, yang memang juga kalau dalam pemilihan umum, ya, ataupun pemilihan kepala daerah, ya, ini harus diperhatikan, ya, karena kalau kita tadi katakan pemimpinnya sudah tidak, kasarnya tidak baik, ya, mau bagaimana lagi dengan yang dipimpinnya, kan gitu. Sudah di atas dikatakan bahwa pemimpin ideal itu tadi, ya, mengikuti, kalau dalam Islam ada 4, ya. Nah, sekarang dalam kaum milenial tentunya yang dikatakan Profesor harus mengikuti nih perkembangan daripada kaum milenialnya, ya. Jadi pemimpin idealnya itu harus mengikuti daripada kaum milenialnya kalau memang mau dipilih. Tetapi juga kaum milenial ini juga memilih pemimpinnya, jangan asal-asal saja, asal memilih saja, ya. Ini ada berapa, saya hanya artinya memberikan kepada kaum milenial apa saja yang memang harusnya kita dalam memilih atau mencari pemimpin yang ideal, ya. Yang pertama, ini memang harus kenali dulu calonnya, ya. Ketika memilih pemimpin yang ideal itu harus kenali dulu calonnya, ya. Nah, calonnya seperti apa? Ya. Calon ini kan punya kemampuan, punya karakteristik, punya integritas. Ini yang memang harus diperhatikan, ya. Jadi calon atau figur ini menentukan sekali, ya, apabila nanti kaum milenial ini mencari atau memilih pemimpin yang ideal, ya. Kalau integritas itu memang satu hal yang memang harus sekali diperhatikan, karena seminimalnya bahwa orang yang berintegritas ini, ya, mampu bersifat jujur, berlaku jujur, yaitu, ya, ucapan dengan perbuatannya ini satu, ya, sama gitu. Nah, lalu kedua juga posisi daripada calon ini, ya, apakah memang calon ini mempunyai pribadi atau sifat yang memang baik atau tidak, attitude, ya. Lalu yang kedua, ya, ini dalam memilih calon pemimpin ideal harus melihat juga kepada program, misi dan visi, ya. Tentunya, ya, kaum milenial ini bisa melihat, ya, program, visi dan misi daripada para calonnya, ya. Programnya seperti apa, visinya seperti apa, dan misinya seperti apa, ya. Apakah memang program dan visinya ini dapat artinya membuat perubahan dalam pelaksanaan pemerintahannya, ataupun bisa dapat mensejarahkan masyarakatnya. Lalu interaksi sosial, ya, kalau kaum milenial ini jelas interaksi sosial, apalagi media sosial ini, ya, menjadi hal yang memang dibutuhkan dalam kaum milenial, ya. Nah, jadi bukan saja bicara tentang media sosial, bagaimana interaksi sosial pemimpinnya ini kepada masyarakatnya,
apabila pemimpinnya tidak mau bersusah payah ataupun turun kepada masyarakatnya, mau seperti apa nantinya? Ya, jadi ini ada 3 hal yang memang harus diperhatikan ketika kaum milenial ini memilih pemimpin idealnya. Ya, setidak-tidaknya, kalau saya sih pemimpin ideal itu susah ya, tapi mendekatilah artinya atau pemimpin yang baik. Nah, harapan ini untuk kaum milenial ya, bahwa harapannya yaitu semoga menjadi pemilih yang cerdas ya. Di mana kecerdasannya yang pertama adalah bisa jadi bahwa memilih yang pemimpin yang anti money politik ya. Artinya pilihan Anda ini jangan berdasarkan karena adanya uang, tapi harus berdasarkan atas ketajaman dan kejernihan hati nuraninya ya. Jadi kalau iming-iming uang itu diabaikan sajalah ya. Tadi kata Profesor itu kalau ada yang mengiming-iming uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tapi kalau saya bilang jangan, lebih baik kita tidak terima uangnya dan tidak pilih orangnya, gitu aja. Nah, lalu yang kedua, ini tidak asal pilih, yaitu konsisten ini dalam memilih calon pemimpin daerahnya, tidak sekedar menggugurkan hak dan kewajibannya sebagai warga daerah, tapi memilihnya ini harus bertanggung jawab ya. Makna calon pemimpin yang akan dipilih ini sudah diperhitungkan dengan matang ya, serta diyakini mampu membawa kemajuan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi daerah. Lalu yang terakhir adalah visi misi dan platform yang diusung partai koalisi dan calon kepala daerah ini harus menjadi pertimbangan utama ya untuk memutuskan pilihan definitifnya ya, sehingga hanya calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang logis ya dan membumilah yang dipilih ya. Nah ini karena tipologi calon seperti ini biasanya akan menghindari jebakan-jebakan janji politik yang berlebihan serta abai terhadap realitas di lapangan. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya berpesan nih, masa depan bangsa ini ada di tanganmu untuk milenial ya. Semoga bisa mempergunakan pilihannya dengan baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Dr. Sanusi, bahwa beliau mengedepankan bahwa intinya adalah pemimpin ideal itu ya kita sudah tahu sendiri sebagai umat Muslim, gitu, bahwa pemimpin yang paling ideal adalah kita melihat pada Nabi Muhammad SAW yang memang sudah memiliki semua kriteria ideal, gitu kan. Dari sidik, amanah, tablik, dan fatonahnya tadi beliau menyatakan begitu. Bahwa memang ya itu adalah ciri-ciri sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang ideal. Dan mana memang ini yang kita harapkan, tapi akan sangat jauh sekali memang tadi sudah dikatakan oleh Pak Sanusi, kalau untuk ideal yang seperti Rasulullah itu kayaknya jauh, tapi mendekati sudah mulai banyak, gitu kan. Apalagi bahwa sekarang kaum milenial ini memiliki ya kriteria sendiri yang berdasarkan keinginannya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Emir bahwa ya pemimpin itu seperti apa yang masyarakat adalah masyarakat yang dipimpinnya, gitu kan. Ya baik, kami berikan baik Pak Uci, mohon maaf untuk screen-nya di close dulu. Oh iya, siap. Ya. Ya. Baik. Silakan kami beri waktu untuk teman-teman semuanya, ya, para partisipan yang ingin bertanya, baik melalui interaksi langsung, melalui chat,
atau mau langsung silahkan. Untuk kepada siapanya silahkan kami berikan waktu dan kesempatannya. Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Nama saya Triana Risnawati dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Pak. Ingin bertanya kepada Profesor Ibnu, tadi berdasarkan yang Profesor sampaikan itu, bahwasannya untuk mendapatkan pemimpin yang ideal itu ada dua cara, diperbaiki atau diganti dari sistem pemilihannya. Lantas, apabila diperbaiki seperti apa dan diganti seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, halo. Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, yang berikutnya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi atau biar lebih efektif untuk langsung dijawab. Ya, waktu dan kesempatannya untuk Prof. Ibnu. Itu tadi ada yang bertanya dari Triana Risnawati bahwa untuk memilih pemimpin ideal itu yang tadi dua cara yang sudah cara yang akan disebutkan yang seperti apa, mangga Prof, atau mungkin untuk ya, halo, terima kasih. Halo? Iya, Prof. Halo? Ya, bisa didengar ya? Iya, bisa, Prof. Jadi, ya apa yang saya utarakan tadi itu hanya yaitu alternatif pilihan ya, karena kalau saya mengapa terkait dengan pelaksanaan pemilu itu belum lah sepenuhnya menghasilkan satu pemimpin yang betul-betul gitu, ideal, karena banyak kendala. Yang utama saya jelaskan terkait dengan maraknya permainan politik uang ketika pemilu itu berlangsung. Oleh karena itu, ini tawaran, apakah ini persoalannya karena sistem pemilu langsung yang salah atau tidak? Kalau memang, karena begini, pemilu langsung itu jelas berkorelasi dengan dana yang cukup tinggi, dengan modal yang cukup tinggi, sehingga kemudian pemimpin yang akan terpilih itu pasti hal yang utama bagaimana kemudian mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk meraih kepemimpinannya. Ya. Hal ini bukan sekedar omongan, tetapi dari fakta dan data banyak pemimpin-pemimpin kita itu setelah menjabat melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tawarannya, apakah memang ini persoalannya terletak kepada sistem pemilunya itu sendiri, yaitu apakah mau diperbaiki atau diganti. Nah, itu monggo, nanti itu kan itu hanya tawaran saja dari saya, karena itu juga merupakan salah satu faktor munculnya pemimpin-pemimpin yang belum sepenuhnya berkualitas. Di samping memang segmen masyarakat pemilih di kita juga belum nampaknya dengan kondisi kekinian, di mana pesta demokrasi selalu dengan pesta bagi untuk memilih pemimpin yang betul-betul berkualitas, karena dasar pemilihannya hanya berapa duit yang akan diterima. Maka saya akan memilih itu pemimpin. Jarang dalam ranah praktek, ya, kalau saya cermati, termasuk pemimpin-pemimpin di DPR, di DPRD, ketika sosialisasi di masyarakat jarang ya saya cermati menjelaskan tentang visi misinya. Nah, jadi sekali lagi, Neng, itu hanya tawaran saya.
Mungkin nanti Pak Emir yang komisioner itu yang mungkin lebih memahami, atau Pak Dr. Sanusi yang memang ahli di bidang kepemiluan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang persoalan ini. Ya, jadi itu hanya tawaran. Saya kira begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jawabannya. Ya, itu tadi Mbak Triana ya, bahwa memang ini adalah sebuah sistem. Nah, kalau tadi Profesor Ibnu menyatakan ya pilihannya mau diperbaiki atau diganti, itu hanya tawaran. Ya, kan? Nah, ini ada lagi yang bertanya kepada Pak Sanusi bahwa bagaimana cara agar kaum milenial tidak terpengaruh menjadi pemimpin yang ideal. Ya, baik. Dan ya, Pak Sanusi, Ya, ini tentang politik uang, ya kan? Jadi masing-masing juga sudah menjelaskan. Tapi mangga silakan untuk Pak Sanusi. mohon maaf tadi Pak Hasbi terputus. Tadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara? Iya, agar kaum milenial tidak terpengaruh adanya politik uang. Itu ada di ya. lebih. Ya, baik, kalau terima tadi kasih Pak Hasbi. Prof Ibnu kan ambil uangnya, jangan ambil orangnya. Ya, baik. Mungkin saya mau nambahkan dulu untuk yang di awal tadi untuk Profesor Ibnu ya, karena pertanyaan dari Triana Disnawati memang Profesor Ibnu itu menawarkan ya bahwa pemimpin yang ideal itu ya apakah sistemnya untuk diperbaiki atau diberhentikan ya. Jadi begini Pak Hasbi ya, untuk Triana ya, kalau kita bicara tentang pemilihan kepala daerah ya, ini ada di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis ya. Artinya bahwa sistem yang ada dalam pemilihan kepala daerah itu ya harus dilaksanakan secara demokratis. Demokratisnya di mana? Pada tahun 1999 itu pemilihan kepala daerah ya dilakukan tidak secara langsung, tapi dilakukan melalui DPRD ya. Artinya dipilihnya melalui dewan ya. Lalu kemudian ada perubahan dan sekarang ya dilakukan secara langsung. Namun ketika secara langsung ini pun ya ternyata pemimpin yang dihasilkan ternyata buruk ataupun katakanlah tidak ideal ya, dapat saja itu ya diberhentikan ya, kalaupun memang ada hal-hal yang memang kasarnya melanggar daripada aturan yang ada, seperti misalnya ada seorang kepala daerah yang memang posisinya melakukan tindak pidana korupsi ya, sehingga kepala daerah itu diberhentikan ya. Jadi kalau bicara tentang sistem ya, apakah memang kita harus kembali lagi ke anggota dewan atau kan kepada secara langsung yang memang tadi dikatakan Profesor bahwa ketika pemilihan ini secara langsung ya, ini ada banyak hal yang memang harus diperbaiki, terutama kepada politik uang. Permainan uang di sana banyak menentukan, sehingga kata Profesor banyak sekali memang kepala daerah yang akhirnya terjebak kepada korupsi karena memang biaya yang dikeluarkan tinggi dan bagaimana kepala daerah ini mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Itu tambahan dari saya. Lalu yang kedua, ini menarik sekali ya pertanyaannya.
bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh politik uang. Kalau bicara tentang politik uang, ya, ini hal yang memang sulit untuk katakanlah dihapus, dihilangkan dari khususnya bumi Indonesia ini, karena memang sudah menjadi tradisi maupun kebiasaan, ya. Saya pun banyak meneliti tentang politik uang yang memang terjadi, baik itu bukan saja pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kubu pun terjadi. Ya, ini karena awal dari mulai ini adanya pembiaran daripada politik uang. Lalu bagaimana caranya nih supaya tidak terpengaruh? Yang pertama, ya, Anda ini sebagai mahasiswa milenial harus lihat kepada dampak daripada politik uang itu sendiri. Iya, yang jelas, ya, satu sisi Anda punya keimanan dulu, keimanan, ya, sehingga politik uang itu Anda tafsirkan sebagai hal yang dilarang dan berdosa menurut agama. Ya, berdosa menurut agama, karena itu sudah merupakan suap, ya, sama aja dengan suap. Lalu yang kedua, harus Anda menyatakan bahwa politik uang itu, ya, hanya berguna bagi kepentingan sesaat, ya. Dalam arti kata, uang sudah dipakai hilang, tetapi ketika Anda memilih pemimpin, ya, pemimpin yang salah, Anda meruginya sampai berlarut-larut gitu. Keuntungannya sedikit tapi ruginya nanti bisa beberapa tahun kemudian gitu, ya. Lalu yang ketiga, Anda lebih harus memfokuskan diri kepada program, ya, visi, misi, dan program daripada calon tersebut, di mana posisinya Anda harus bisa melihat program tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan daripada masyarakatnya. Ya. Yang pertama, kuatkan dulu iman nih sebagai ya, mahasiswa. Lalu yang kedua adalah cari keuntungan kerugian ketika mendapatkan uang tersebut. Ya. Lalu ketiga, carilah visi misi daripada calon tersebut, apakah memang mampu untuk mensejahterakan ataupun katakanlah membuat kemajuan daripada daerahnya. Itu mungkin minimalnya dari saya, ya, yang bisa saya jawab. Mungkin barangkali ada tambahan dari Pak Emir. Monggo Pak Emir. Monggo. Siap. Halo. Ya. Ya. Ya, sedikit menambahkan. Tadi juga pertanyaan dari adik kita Triana, cara memilih pemimpin ideal, apakah sistem pemilunya diperbaiki atau diganti? Tadi juga Pak Profesor menyampaikan itu hanya sekedar masukan atau saran. Kalau kita ketahui yang seperti disampaikan tadi Pak Sanusi, pemilihan langsung khususnya kepala daerah kita mulai di interval tahun sekitar di era reformasi. 99 masih menggunakan dipilih oleh DPRD di sekitar 2003-2024, karena ada keinginan masyarakat banyak bahwa pemilih itu harus dipimpin pemilihan itu harus dilakukan oleh rakyat. Nah, disepakatilah, dirubahlah undang-undangnya pada saat itu menjadi pemilihan langsung, yang awalnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing. Yang perlu kita pahami, setiap sistem apapun yang ada di dunia ini, pasti ada plus minusnya, pasti ada positif negatifnya. Nah, dipilih di DPRD, ada positif dan negatif. Dipilih oleh rakyat yang menurut kita pada saat itu, yang menurut masyarakat yang pada saat Orde Baru, reformasi 98, 99 masih dipilih oleh DPRD, karena pada saat itu pemilihan di DPRD sangat-sangat kental juga dengan aroma uang. Bagaimana pengkondisian anggota-anggota DPRD oleh para calon-calon kepala daerah pada saat itu juga dikondisikan dengan uang.
atau oknum-oknum dari DPRD, sehingga masyarakat menginginkan pemilihan kepala daerah ini harus dilakukan oleh masyarakat langsung. Sehingga dirubahlah undang-undang itu menjadi dipilih masyarakat. Tapi pada kenyataannya, yang tadinya kita menginginkan karena pemilihan itu jangan ada aroma politik uang, begitu dirubah pun ke undang-undang ke masyarakat, akhirnya politik uang itu tetap terjadi. Mungkin lebih besar akhirnya. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebenarnya bukan sistemnya lah yang perlu kita rubah dulu. Lebih kepada pola jiwa, semangat dari yang melaksanakan sistem itu. Kembali seperti saya sampaikan di awal, kalau kita berbicara pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat langsung, ini hanya baru berjalan beberapa tahun. Kalau kita lihat ibaratnya dari 2004 atau 2003 sampai 2020, itu sekitar 17 tahun. Baru ada sekitar 3-4 pemilihan langsung yang sudah dilaksanakan. Kalau kita lihat di sebuah umur manusia, ini juga dalam proses mencari jati diri. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 17 tahun itu umur yang masih sangat-sangat, ya masih baru lah. Jangankan bicara pemilihan langsung yang 17 tahun, negara kita aja yang hari ini 75 tahun merdeka. Untuk umur sebuah negara, ini belum sebuah negara yang bisa dikatakan negara yang masih baru dewasa. Atau masih ya, level mencari kedewasaan lah. Jadi masih berproses semuanya. Kalau saya pribadi mensikapi, apa sih sebenarnya yang harus dirubah di negeri ini? Apa sih yang harus dirubah di bangsa ini? Atau di daerah ini, sebenarnya adalah mental kita semua. Kalau kita mau mensikapi bagaimana sebuah negara Jepang pada saat dibom atom oleh Amerika, pertama kali yang dilakukan oleh negaranya bukanlah pembangunan setelah pembangunan objek-objek pembangunan bangunan yang habis dulu lantak dibom atom oleh Amerika atau oleh sekutu, tapi adalah pemerintahnya membangun mental, menyehatkan mental masyarakatnya lagi, yang tadinya down untuk supaya lebih semangat lagi. Mungkin inilah yang harus kita lakukan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Ayo, ya kalau kita bicara hari ini Pak Jokowi menyampaikan revolusi mental, walaupun hari ini dalam tanda kutip masih perdebatan, tapi ada benarnya juga. Memang yang harus kita perbaiki hari ini adalah mental kita bersama. Mental berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena teori apapun, sistem apapun yang akan dilakukan, pasti itu ada plus minusnya. Pada saat pelaksananya, pada saat yang melaksanakannya mentalnya belum baik, juga akan susah. Yang perlu kita sampaikan, Bung Hatta pernah menyampaikan, demokrasi itu mahal. Tapi jangan karena mahalnya demokrasi, kita tidak berdemokrasi. Jadi dari tahun 45 pun, atau tahun 50 pun, Bung Hatta sudah mengatakan bahwa demokrasi itu sangat-sangat mahal. Apalagi dengan hari ini muncul demokrasi langsung. Yang tadi Pak Profesor menyampaikan, memang nggak main-main. Kalau kita lihat uang yang beredar pada saat pemilihan di DPRD dengan di pemilihan masyarakat langsung, mungkin lebih besar uang yang beredar, yang mohon maaf ya, untuk tanda kutip politik uang pada saat pemilihan langsung. Pertanyaan kita, apakah sistemnya yang salah atau mental kitanya yang harus diperbaikin? Kalau bicara politik uang, dari zaman di DPRD pun, dari zaman di MPR pun dulu pemilihan presiden, politik ini bermain. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan ke kawan-kawanku semua, adik-adikku semua, para milenial. Kembali ke yang Ibnu Qayyim sampaikan tadi. Pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana sih supaya kaum milenial ini tidak terpengaruh oleh politik uang? Tadi yang disampaikan Pak Profesor dan disampaikan Pak Sunusi, dua-duanya
saya menganggap itu adalah benar. Tergantung dari sudut mana kita melihat. Yang pertama, Profesor mengatakan, kalau memang keadaan terpaksa, keadaan yang dipaksakan, Anda diberikan uang, ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya. Maksud Profesor kan biar apa? Biar orang-orang ini, biar calon-calon kepala daerah ini atau caleg-caleg ini kapok. Sehingga tidak melakukan itu lagi. Terus Pak Sanusi juga menyatakan, kalau Pak Sanusi berpendapat jangan diambil. Dalam rangka apa? Ini kan idealnya seperti itu. Hari ini kan dipilih melalui politik uang. Tinggal bagaimana pada saat kita diiming-imingi uang, kita bisa tidak menolak itu. Pada saat kita bisa menolak, mudah-mudahan kita berharap orang lain juga melakukan. Karena perubahan besar dimulai dari perubahan yang paling kecil. Perubahan terhadap bangsa ini dimulai dari siapa? Minimal dari kita sendiri. Pada saat kita sudah mengharamkan politik uang, mau berapapun kita diberikan, kita tidak ambil, insya Allah berdoa juga orang-orang lain juga seperti itu. Jadi kembali lagi ke mental. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Emir atas penjelasannya. Tadi saya kira sudah cukup jelas sekali ya bahwa beliau tadi para pemateri atau pembicara itu sudah menjelaskan bagaimana sih caranya, bagaimana kita untuk terhindar dari sebuah politik uang gitu kan. Ya, dari berbagai macam perspektif semua dinyatakan diperbolehkan ya kan. Mau dilihat dari perspektif agama maupun dari perspektif tadi kebutuhan dan yang lainnya. Saya kira memang benar yang dikatakan oleh Bang Emir bahwa kita yang perlu dirubah adalah mentalnya. Kalau mental tetap masih pengemis, jadi diiming-imingi aja udah seneng gitu, apalagi memang udah benar-benar uangnya sudah ada. Nah, sehingga kalau mentalnya sudah yakin dan kuat atau tadi dikatakan oleh Pak Sanusi imannya sudah kuat, ya saya kira mau dikasih berapapun dia tidak akan menerimanya. Ya. Itulah yang disebut dengan revolusi mental yang diharapkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Nah ini ada juga pertanyaan, apakah unsur SARA juga menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam memilih pemimpin yang ideal, gitu kan? Terus kepada Bang Emir, kaitannya dengan pemimpin ideal itu perlu nggak pelaksanaan dalam pemilihan ini dilakukan, apa yang harus dilakukan generasi milenial dalam pengawasan pemilihan umum atau pemilihan yang ideal di era sekarang ini. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kaum milenial gitu Bang? Dalam ya tadi terhindar dari masalah money politik ataupun yang lainnya. Jadi langkah-langkah apa sebagai kaum generasi milenial dalam pengawasan pemilihan umum yang ideal. Gitu. Maka Bang Emir barangkali nanti disambung dengan materi yang lain. Siap. Apa sih yang bisa dilakukan? Sangat-sangat banyak yang kawan-kawan khususnya milenial bisa lakukan. Adik-adikku, para mahasiswa, para pelajar. Karena KPU pun membuka ruang untuk itu. Teman-teman bisa membantu KPU menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau di tingkat kelurahan atau di tingkat terendahnya di TPS. Baik membantu penyelenggara pemilu, baik KPU atau Bawaslu. Ataupun teman-teman tidak mempunyai waktu untuk penyelenggara pemilu, teman-teman juga bisa menjadi pengawas pemilu. Bisa pengawas pemilu yang bergabung dengan Bawaslu atau pengawas pemilu independen yang biasanya ada LSM atau dari kampus-kampus tentang kepemiluan. Misalnya teman-teman yang aktif di Senat Mahasiswa, teman-teman yang aktif di himpunan, organisasi bergabung setiap kepemiluan kita bikinlah sebuah organisasi untuk menjadi pemantau pemilu. Yang bisa apa? Yang bisa mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Minimalnya seperti itu. Karena sangat-sangat banyak. Itu aja.
Ya, baik, terima kasih Pak Emir. Semoga tadi yang bertanya dari Fahrial Ihsan dan juga dari Nur Rahmat, ya. Barangkali Pak Sanusi, waktunya masih ada 5 menit lagi untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Mungkin saya tadi akan menjawab tentang SARA itu ya. Ya. Kalau bicara tentang SARA, kita harus ingat bahwa negara ini dibangun itu juga memang berdasarkan persatuan. Artinya tidak membedakan agama siapapun, tapi punya tujuan yang satu, yaitu memerdekakan negara ini. Ya. Jadi saya kira sekarang pun ya unsur SARA ini ya harus diperhatikan, karena ketika kita bicara ataupun katakanlah kita menyinggung tentang SARA, ini akan berdampak besar ya, karena pernah kejadian Ahok dulu ya menyinggung tentang SARA, penghinaan terhadap satu ayat, ya akhirnya ya ternyata dengan resikonya tumbang ya dalam pemilihan kepala daerah di DKI. Jadi SARA ini sebagai kaum milenial ya harusnya bisa memperkokoh ya persatuan dan kesatuan, tidak membedakan antara satu golongan, suku maupun agama, ras maupun agama ya. Jadi tetap berpegangan bahwa kaum milenial ini satu ya, yaitu adalah sebagai satu kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai nanti terpecah-pecah dengan adanya perbedaan agama, suku maupun agama. Lalu saya mau jawab lagi nih dari chat yang memang tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah memilih melalui artinya program visi dan misi, tapi ternyata ya program dan visi ini tidak dijalankan. Jadi memang kaum milenial ini ya tidak hanya sebatas memilih berdasarkan program visi dan misi saja ya, akan tetapi juga harus dapat artinya memantau maupun mengikuti daripada apa yang telah mereka programkan visi dan misinya. Ketika telah jadi ya program tidak dijalankan saja, itu bisa menuntut ya, ataupun katakanlah ternyata visi misinya pun berbeda dengan yang dikemukakan di pada waktu masa pencalonan, ya jelas mahasiswa ini sebagai mahasiswa, artinya kaum milenial ini ya artinya yang punya peran ya, dapat dia berperan bergerak ya untuk meluruskan maupun katakanlah mengingatkan kepada pemimpinnya ya yang memang telah artinya berjanji dengan program-program, ternyata kasarnya jauh dari realita yang ada. Itu aja ya Mas. Silakan Pak Hasbi, monggo. Ya. Terima kasih Pak Sanusi atas penjelasannya. Nah, ini juga dari beberapa chat tadi memang ada yang sudah terjawab dan ada yang beberapa yang belum terjawab. Ini juga buat Pak Ketua Emir, jadi sendirian yang berbeda itu dalam tanda kutip itu berat banget. Tapi semoga anak-anak muda milenial selalu konsisten sampai di Gunawan ya kan. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang memang di luar konteks, tapi saya kira saya akan menjawab secara singkat. Untuk digitalisasi rekap atau rekapitulasi secara digital itu masih dalam proses. Untuk saat ini beberapa daerah masih akan digunakan untuk e-rekap atau elektronik rekapitulasi untuk pilkada serentak 2020 ini. Tapi beberapa daerah yang memang karena kondisi sinyal atau
internet yang tidak ada atau belum stabil itu tidak bisa kita gunakan. Kalau di luar negeri atau di Amerika sendiri kemarin kita sudah saksikan, itu saja masih menggunakan ada yang melalui pos gitu kan. Karena memang kendalanya pada sistem atau jaringan yang memang belum stabil seluruh Indonesia Raya ini. Ya, saya kira itu. Dan untuk mengakhiri, karena waktunya sudah cukup, dan untuk yang beberapa pertanyaan yang masih belum ditanya, saya kira nanti akan ada pertanyaan selanjutnya melalui intensif melalui jaringan pribadi saja. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, ada beberapa dari closing statement dari para pemateri. Silahkan untuk dari Bang Emir dulu mungkin untuk ada kata penutup barangkali dari pembicaraan saat ini. Silakan. Saya pribadi sangat berharap pada kawan-kawanku semua yang hari ini disebut kaum milenial. Untuk menyebutkan kata-kata milenial itu aja agak kesusahan bagi kita kan. Bagaimana untuk memahami hari ini pola pikir adik-adik semua. Tapi intinya kaum milenial itu adalah pemuda-pemudi yang ada di era sekarang. Saya berharap adik-adik semua ini adalah harapan bangsa, harapan daerahnya masing-masing. Kami masih yakin banyak adik-adik, banyak anak-anak muda hari ini yang sangat-sangat potensial. Cuma mungkin media lebih suka mengekspos kalau para milenial ini banyak melakukan hal-hal ya yang tanda kutip kurang menguntungkan mereka lah. Kalah beritanya dengan kaum-kaum milenial yang berhasil. Saya hanya berpesan, ibarat kata orang tua kita, jangan pernah melupakan sejarah, kata Bung Karno. Mundurlah sedikit ke belakang, pelajarilah para pejuang kemerdekaan kita, founding father kita, Pak Bung Karno, Bung Hatta, Sahril, Tan Malaka, dan kawan-kawannya, yang pada saat memperjuangkan kemerdekaan ini, dari tahun Sumpah Pemuda 1928 sampai ke era 45, sampai tahun 50, itu adalah era-era pemuda yang pejuang kemerdekaan. Mereka semua punya potensi. Mereka semua punya kemampuan. Bangsa ini tidak akan berubah kalau kita mengatakan hari ini kita kurang nyaman, saat ini kita kurang nyaman. Bagaimana kita bisa terbebas dalam keadaan sekarang? Ya saatnya lah kawan-kawan milenial, saatnya lah pemuda-pemudi yang hari ini dapat, atau misalnya yang hasil pemilu kemarin, hasil pemilihan kemarin, yang hari ini berada di DPR, di DPRD tingkat 2, di DPRD tingkat 3, di DPR tingkat 2, atau teman-teman mahasiswa. Jangan lupa bahwa Anda itu adalah pemuda. Karena Tan Malaka pernah menyampaikan, kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda adalah sebuah idealisme. Itu saja. Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih Bang Emir atas closing statement-nya. Kami persilahkan untuk Prof. Ibnu untuk menyampaikan kata penutupnya. Halo. Jangan, Pak. Apa ini enggak? Dengaran. Kedengeran, Pak. Gangguan di sini, Pak. Halo. Saya enggak bisa mendengar. Ya, jelas, Prof. Suaranya tapi jelas. Saya enggak bisa mendengar, Pak. Di sini parah internetnya. Bapak bisa mendengar saya? Bisa Dok. Bisa Prof. Bisa, baik. Bisa. Jadi kepada para kaum milenial, ya, belum adanya kesempurnaan dalam konteks sistem pemilu untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Jangan kemudian tidak ikut serta dalam pemilu,
tidak lantas tidak bersifat pasif dan tidak aktif mengikuti pemilu. Justru kehadiran para milenial ini dapat memberikan warna baru bagi lahirnya pemimpin yang ideal. Intinya rubah dulu diri sendiri sebelum merubah orang lain. Yang kedua, saya pesan kepada kaum milenial, khususnya para mahasiswa. Saya berharap perbanyaklah menulis, membuat satu karya-karya tulis yang memberikan input, masukan, solusi, bagaimana kemudian sistem pemilu ke depan ini lebih baik, sehingga menjadi harapan kita semua untuk lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berkarakter dan beramanah. Saya kira itu saja, Pak. Baik, terima kasih Prof atas closing statement-nya, dan terakhir untuk Pak Dr. Sanusi untuk memberikan pernyataan penutupnya. Baik, terima kasih Pak Hasbi kepada semuanya, khususnya kaum milenial ya. Ngomong aja udah susah ya, aduh, milenial ya. Iya susah banget ya. Apalagi kita mau ikuti ya alur dari kaum milenial ini. Jadi saya hanya berpesan sebagai generasi penerus, sebagai generasi perubah daripada bangsa ini, ya tolong kalau memang punya hak pilih, pergunakan hak pilih ini. Dan saya tadi sudah menyampaikan kriteria untuk memilih pemimpin yang baik, dan Anda memilihlah berdasarkan hati keinginan Anda, jangan hanya diiming-iming oleh uang. Itu saja ya. Mudah-mudahan Anda semua dapat merubah negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Baik, ya, terima kasih atas pernyataannya Pak Dr. Sanusi, dan dengan tadi pernyataan terakhir dari Pak Sanusi bahwa memang untuk kaum milenial ini sungguh sangatlah memang kaum-kaum yang saat ini yang akan membuat perubahan di masa yang akan datang. Karena tadi ya bahwa kaum milenial mau nggak mau memang memberikan warna baru untuk bagi lahirnya pemimpin yang ideal. Karena milenialis atau kaum milenial ini ya adalah berpikir secara idealis juga, karena idealisnya tinggi. Dan tadi sudah dikatakan oleh Bang Emir bahwa yang perlu kita lakukan adalah perubahan mental, dan jangan lupakan sejarah jas merah gitu kan, bahwa dari perjuangan-perjuangan yang lalu, dari mulai tadi sudah dikatakan bahwa tahun Sumpah Pemuda sampai dengan 45 itu, bahwa perjuangan-perjuangan para pahlawan itu tidaklah sangat mudah, tapi memang butuh sebuah pengorbanan yang besar. Saya kira mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh para pemateri bisa bermanfaat bagi seluruhnya, dan bagi para kaum milenial semoga bisa tetap terus semangat dan memberikan warna untuk demokrasi di Indonesia, dan terutama untuk di Cirebon saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pemateri bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan nanti untuk yang ingin menyaksikan ulang ada di channel YouTube, dan untuk para teman-teman pemilih silakan untuk mengikuti atau follow akun-akun sosial media untuk KPU Kota Cirebon, dan dari kami para komisioner KPU Kota Cirebon memberikan salam hormat kepada Pak Bang Emir ya kan, dan Pak Sanusi memberikan salam hangat dari kami, dan mudah-mudahan kami tetap bisa terus bersilaturahmi bersama dengan yang lainnya juga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Itu saja dari kami, dan kurang lebihnya terima kasih untuk para pemateri Prof. Ibnu, dan Bang Emir dan Pak Sanusi atas semua masukan dan tadi penjelasannya.
dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi saya mengikuti dari Bang Emil, jangan lupakan sejarah dan kita tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isfi lagi apa Isfi?